Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mustafa Angga Prasetyo di channel YouTube Kang Mus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang jujur dan menepati janji. Materi bab 2, Pendidikan Agama Islam kelas 9. Langsung saja kita ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dapat memahami penerapan jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat menerapkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah berkata benar dan sesuai kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Jujur akan melahirkan ketenangan. Orang jujur akan dicintai oleh manusia. Dalil tentang jujur ada di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menyeru orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata yang benar. Hikmah berperilaku jujur. Yang pertama, jujur adalah tindakan yang mulia. Yang kedua, dengan jujur kita akan dapat dipercaya orang lain. Yang ketiga, dengan berkata jujur, kita tidak akan membohongi diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, dengan jujur hidup kita tidak akan terasa was-was. Dan yang kelima, jujur dapat membawa seseorang ke surga. Penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, jika bersalah harus mengakui kesalahan. Apabila tidak mengakui kesalahannya berarti dia tidak jujur, tidak termasuk kategori sifat yang jujur. Yang kedua, antara ucapan dan perbuatan itu harus sama. Apabila berbeda berarti dia tidak jujur. Dan yang ketiga, memegang dan menjalankan amanah dengan baik. Contoh penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dicontohkan saat kamu berjalan kaki, secara tidak sengaja kamu menemukan dompet. Setelah dibuka ternyata isinya surat-surat berharga, sejumlah uang dan kartu identitas. Apa yang akan kamu lakukan sebagai orang yang jujur? Ya, benar, tentu saja mengembalikan barang milik orang lain. Di sini barang itu adalah dompet karena ada kartu identitasnya sehingga bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Materi kita yang kedua adalah menepati janji. Janji menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan. Pengertian lain menyebutkan bahwa yang disebut dengan janji adalah pengakuan yang mengikat diri terhadap suatu ketentuan yang harus ditepati atau dipenuhi. Dalil tentang janji ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1.
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad-akad di sini maksudnya adalah janji-janji. Janji di dalam Al-Quran itu ada 3 istilah. Yang pertama adalah wa'ada. Ini contohnya, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang kedua, ahada. Contohnya di dalam Quran surat Al-Mu'minun, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan yang ketiga adalah aqoda. Contohnya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Seperti tadi yang ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat pertama. Macam-macam janji. Yang pertama, janji kita kepada Allah. Contohnya adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu adalah janji kita kepada Allah. Yang kedua, janji terhadap diri sendiri. Contohnya itu ketika kita bernazar sesuatu, itu berarti kita berjanji pada diri sendiri dan harus ditepati karena disaksikan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah janji terhadap sesama manusia. Hikmah menepati janji. Yang pertama, terhindar dari sifat munafik. Sebab apa? Perilaku orang munafik salah satunya adalah ingkar janji. Yang lain itu adalah dusta, dan yang lainnya lagi adalah apabila dipercaya dia khianat. Nah, ada 3. Yang kedua, menjadi jalan untuk masuk surga Firdaus. Surga Firdaus ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki sifat baik. Salah satunya adalah orang yang selalu menepati janji. Dan yang ketiga, kita akan terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat, karena setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Selanjutnya adalah bahaya ingkar janji. Ingkar janji itu termasuk dosa yang besar, sehingga kita harus menjauhi. Bahayanya adalah akan termasuk orang yang munafik bila ingkar janji. Yang kedua, akan semakin dijauhkan dari surga Firdaus, karena surga Firdaus ini adalah tempatnya orang-orang yang memiliki sifat yang baik. Yang ketiga, tidak akan dipercaya orang lain, bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun. Yang keempat, tidak memiliki wibawa, sering dilecehkan, dan selalu mendapatkan prasangka buruk dari orang lain. Nah, itu tadi bahaya ingkar janji. Nah, demikian tadi pembahasan materi kita tentang jujur dan menepati janji. Untuk selanjutnya, di sini ada gambar kantin kejujuran. Nah, apa yang terfikirkan ketika kalian melihat gambar kantin kejujuran? Nah, di sini ada gambar yang lain. Seseorang berjanji kepada orang lain dan mengucapkan insya Allah. Dan gambar selanjutnya adalah gambar gedung KPK. Apa yang terfikirkan?
Baik, silahkan tuliskan apa yang kalian pikirkan tentang gambar yang ditampilkan tadi berkaitan dengan materi yang sedang kita pelajari, yaitu jujur dan menepati janji. Silahkan ditulis di buku tulis kalian sebagai lembar portofolio. Baik, demikian tadi pemaparan materi tentang jujur dan menepati janji. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya, yang insya Allah nanti materi tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.